Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas untuk praktis task TOEFL listening, drawing conclusion untuk who, what, dan where. Terima kasih atas respon teman-teman semuanya pada TOEFL listening practice yang sudah diberikan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas. Nah, jadi kita akan mendiskusikan bagaimana jawaban atau rekomendasi jawaban yang kira-kira relevan atau tepat dan soal-soal yang sudah diberikan pada video sebelumnya. Saya akan ulangi lagi untuk soal dan audionya. Baik, kita akan memulai dari soal nomor 1. Kita akan mulai dari 5 soal pertama. Kita perhatikan dulu untuk soal nomor 1 ya. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Oke, pertanyaannya tadi menanyakan where. Jadi di mana? Di mana kira-kira percakapan tadi terjadi? Ada kata kunci yang bisa kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah orang pertama mengatakan bahwa dia lupa membawa laboratory manual. Yang kedua, orang kedua, di mana kita akan fokus di sana sebagai salah satu unsur mencari keywords ya. Dia mengatakan eksperimen dan ada kata fotosintesis. Nah, di mana kira-kira kalau kita mendengarkan eksperimen, fotosintesis atau laboratory? Nah, pasti tentang di lab, ya kan? Pilihannya ada fotografi studio, office, biology laboratory, kemudian ada in the library. Sehingga mungkin tadi katanya yang mirip dengan laboratory adalah library. Nah, jawaban untuk nomor 1 yang paling tepat adalah pilihan yang B. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke, pertanyaannya who is the man? The man tadi adalah orang pertama yang berbicara dalam dialog ini. Apa keyword yang bisa kita ketahui, yang kita dengarkan tadi? Pertama kita dengar flight ya. Yang kedua, dari orang kedua tadi dia mengatakan you are cleared for landing. Nah, percakapan ini kira-kira antar siapa dan siapa? Yang man tadi orang pertama, sehingga dari clue ini kita mengetahui bahwa the man is a pilot. Oke, so he is a pilot. Saya kira ini sangat clear ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Number 3. Do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Oke, pertanyaannya what would the man probably do? Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh man? Man-nya orang yang kedua ya. Kita mengetahui tadi ada kata dishes ya. Dishes itu berarti perihal tentang mencuci piring kira-kira ya. Kemudian ada keyword yang man tadi bilang adalah put them off. Ada put them off as long as possible. Kemudian apa arti kira-kira dari kata put them off? Nah, put them off itu sama dengan artinya do it later atau postpone. Jadi dia menunda. Nah, ingat pada skill sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita perlu menghindari kata yang kira-kira terdengarnya sama dengan yang di audio. Karena biasanya untuk soal 1 sampai 30 itu kurang tepat. Nah, kita punya kata kunci put them off yang sama dengan do it later, sehingga pilihan yang tepat untuk nomor 3 adalah pilihan yang D. Wait until later to clean up. Jadi nggak mau mencuci sekarang, dia rather put them off.
Baik, sekarang kita ke soal nomor 4. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Oke, pertanyaannya adalah tadi where, di mana, ya, di mana. Nah, kita fokus untuk mencari kira-kira dialognya terjadi di mana. Di pilihannya jelas ada in a restaurant, in a bank, a service station, in beauty. Jadi meskipun kita belum mendengarkan pertanyaannya, kita bisa scanning bahwa dia akan bertanya kira-kira mengenai tempat. Apa keywords yang kita dengarkan tadi? Ada kata tip, ya. Tip itu uang yang kita berikan kepada orang lain karena jasanya. Kira-kira di mana kita memberikan itu, kemudian si perempuannya mengatakan the service isn't very good. Dia mengatakan angka tadi ya, $1. Karena kenapa kalau dia menyerangkan $1 saja? Karena service-nya isn't very good. Nah, ini kira-kira di mana yang bisa ngasih tip? In a bank, in a restaurant, at a service station, atau in beauty salon. Nah, yang paling relevan adalah in restaurant. Kenapa nggak in the bank? Karena in the bank boleh kita ngasih tip. Ya, in service station, in beauty salon itu sudah ada kartis masing-masing, jadi nggak perlu ngasih tip. Yang biasa kita ngasih tip itu adalah service di toko, di restoran, tempat makan sebagai jasa itu ya. Jadi yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B. Sekarang kita ke soal nomor 5. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Oke, pertanyaannya adalah who is the man? The man-nya orang kedua tadi ya. Dia tahu clue-nya tadi dari orang pertama, dia ingin mengambil apa? Pick up the shoes. Nah, siapa kira-kira? Dia bilang, si man tadi mengatakan bahwa they will be fixed by then. Nah, dia akan selesai. Itu fixed pakai ed ya. Fixed itu artinya dia akan selesai. Siapa kira-kira itu? A. Sales clerk in shoe store. B. A shoe repair person, party caterer, sales clerk in the fixtures department. Oke. Karena tentang shoes, maka dia kemana sih kira-kira si perempuannya itu memperbaiki sepatunya? Pastinya yang paling relevan adalah ke tukang sol sepatu, ya. Ke tukang sol sepatu. Sehingga nomor 5 yang paling relevan adalah pilihan yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Kita mulai dulu dari soal nomor 6. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Oke, saya kira ini rada clear ya. Clue-nya dia mengatakan tentang binatang, ada lion, ada bird, dan dia orang kedua mengatakan si man-nya tadi go to another side of the park. Park itu synonyms dengan zoo. Oke, jadi nomor 6 yang tepat adalah nomor pilihan yang C. Nah, kita lihat sekarang nomor 7. Nomor 7 ini misalnya kita belum dengarkan audionya karena kita udah cepat jawab nomor 6, maka kita bisa memprediksi kira-kira akan bertanya tentang apa. Itu semua pilihannya verbal ya, respond, put, create, file. Jadi kira-kira akan bertanya mengenai what. Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Nah, baik, pertanyaannya pada woman. What will the woman probably do tomorrow? Tadi clue-nya ada dia letters, file ya, di orang pertama dia mengatakan tentang itu. Kemudian sebenarnya keyword yang penting di orang kedua adalah dia mengatakan answer them tomorrow. Jadi dia akan menjawab email tersebut besok aja. Nah,
Kira-kira mana? Apa yang akan dilakukan besok? Put the letters, create pending file, file the answer, or respond to the email. Answer them, berarti dia akan menjawab kan? Itu sama dengan synonymous dengan respond. Jadi sebenarnya teman-teman, skill 1 sampai dengan 3 yang di awal tadi itu bisa kita aplikasikan pada hampir semua soal dan skill-skill pada 4 sampai dengan 12, atau soal nomor 1 sampai dengan 30 pada listening TOEFL. Itu bisa kita kombinasikan skill tersebut. Jadi tidak satu-satu sebenarnya. Ini karena kita latihan, ya, itu bisa kita fokus pada sekarang pada who. Tapi sebenarnya itu bisa kita gunakan dalam berbagai varian soal 1 sampai dengan 30 yang bisa terkombinasi atau kita bisa kombinasikan dengan skill yang lain. Answer itu synonyms dengan respond. What will the woman do? Answer, berarti dia akan respond. Tidak put, tapi respond. Oke, nomor 7A. Kita sekarang ke nomor 8. Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Nah, jelas ya. Jadi misalnya pun kita belum mendengarkan, itu sudah ada pilihan jawabannya tentang lokasi. Jadi pertanyaannya kira-kira tentang tempat, where. Nah, apa keyword yang bisa kita dengarkan tadi? Itu ada kata lights are flashing, ya. Udah mulai menyorot tuh ya. Kemudian woman-nya mengatakan, cepat, kita nanti kehabisan seats sebelum kita harus segera masuk sebelum second act starts. Nah, kira-kira di mana yang paling tepat? Airplane, police car, theater, atau firework exhibit? Ya, yang paling tepat dari nomor 8 adalah pilihan yang C. In a theater. Sekarang kita nomor 9. Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Nah, apa yang kira-kira dilakukan si man-nya? Tadi kita mendengarkan kata dinner invitation. Karena bertanya pada man-nya, si man-nya mengatakan dia akan take care of it right away. Nah, right away itu kan langsung ya, segera, sekarang. Take care berarti dia akan menjawab. Karena pertanyaan tadi dari woman-nya, kamu udah jawab belum? Have you responded to Bob's dinner invitation? Nah, dia bilang take care, maka dia clue-nya berarti akan menjawab dinner invitation-nya. Okay? So, number 9 is C, ya. Let Bob know that they accept his invitation. Take care of Bob tidak, karena dia sama persis dengan kata take care of it right away. Invite Bob to the tidak juga, karena yang menginvite, yang mengundang adalah Bob. Kalau di respond to woman question, no, karena yang ditanyakan tadi adalah Bob invitation. Dia udah respon pada woman question bahwa dia akan take care of it right away. Sehingga nomor 9 yang tepat adalah pilihan yang C. Baik, sekarang kita ke soal nomor 10. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Nah, pertanyaannya pada who is the woman. Woman-nya adalah orang kedua ya. Nah, ada kata kunci yang diulang 2 kali tadi, yaitu kata prescription. Kemudian si woman-nya bilang I can have it filled in about 10 minutes ya. Kalau dia kasih prescription-nya, maka dia bisa mengisinya sekitar ya 10 menit. Apa itu prescription? Nah, ini nanti akan ada similar ya dengan kata description atau receipt. Nah, prescription itu kan resep obat. Sehingga yang paling tepat nanti di sini pilihan A, B, C, dan D adalah yang A. Dentist gak ngasih resep, teacher apalagi, business manager lagi. Jadi ini tentang resep obat, maka dia yang paling relevan dan tepat adalah pilihan yang A. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.
Good luck for your TOEFL preparation. Keep updated and feel free to comment. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik komentar saja. Ingat, ini hanya saran dan rekomendasi jawaban. Barangkali ada yang kurang tepat, bisa teman-teman komentar di bawah. Dan silakan teman-teman mencari informasi dan sumber jawaban dari tempat lain dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Thank you and good luck.